Pecu, pecu, pecu. Halo, ya ini Jody Ibrahim. Channel ini bahas seputar pemain Indo yang main di luar negeri. Ya ini kemarin hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 ini ada pertandingan back timnas senior yang belum lama ya jadi WNI, mungkin ada sekitar sebulan 2 bulanan. Ini Jaitses merumput bersama Venezia di klub Serie B. Ya ini Jaitses sebenarnya sebelumnya ini ya absen lama. Dia kalau nggak salah sekitar 3 bulanan lah dia nggak main bola sama Venezia. Jadi di 3 bulan itu dia nggak bermain di Serie B. Dan setelah pulih dari penyakitnya itu si Idzes pelan-pelan itu ya dapat menit main ya. Itu dia awalnya sama pelatihnya Venezia dikasih cadangan dulu tapi nggak main buat ngerasain atmosfer pertandingan lagi ya. Dan setelah itu di pertandingan lawan Parma itu masuk di extra time menit 90-an. Dan ya ini di laga ke-24 Serie B ini Idzes akhirnya balik starter lagi ya. Ya sebenarnya Idzes baru didatengin Venezia di musim ini dan sebenarnya udah jadi pemain kunci. Cuman karena kemarin ada kena penyakit vena thrombolysis itu nama penyakitnya. Jadi sekitar 3 bulan dia nggak bisa main ya. Dia harus istirahat dulu dan sekarang udah pulih. Dia dikasih kepercayaan pelan-pelan dan di laga ke-24 ini akhirnya jadi starter lagi, dia balik lagi jadi pemain kunci. Ini di atas kertas Venezia memakai formasi 3-4-3 ya. Ini Jaitses jadi back kanan kalau nggak salah di line up di atas kertas ini. Oh ya ini Venezia diperkuat sama ini ya mantan pemain Madrid dulu, ini yang main di Rusia juga, timnas Rusia, ini Denis Cheryshev. Tapi dia di Venezia musim ini juga dia jadi cadangan. Dia main juga jarang nih di tim utamanya Venezia, hanya berada di bench saja. Dan ya ini Jaitses main sebagai bek kanan di pertandingan kali ini lawan Südtirol. Ya ini lawan Südtirol, klub agak papan bawah nih di Serie B kondisinya. Di Venezia lawan Südtirol, sebenarnya di babak pertama Venezia lebih banyak mendominasi ya. Dan ya di babak pertama ini Jaitses melakukan 1 kali profesional foul. Dan ini Venezia strikernya ini Pohjanpalo nih, temennya Teemu Pukki di Finlandia. Ini striker kelahiran 94 yang main di Venezia. Ini juga sebelumnya kayaknya pernah main di Leverkusen juga sama Norwich. Ya ini Pohjanpalo. Di babak pertama ini Pohjanpalo membuat beberapa peluang nih. Satunya shot off target, tendangannya agak melambung di atas gawang. Dan satu tendangannya menjadi gol ya. Ini melalui dari skema back sayapnya Venezia diumpan ke tengah. Ini Pohjanpalo yang kelahiran 94 ini berhasil nyetak gol walaupun berhasil ditepis sama kipernya Südtirol ya di babak pertama. Dan ya di babak pertama Venezia unggul dengan skor 0-1. Ya Südtirol lebih banyak diserang sih di babak pertama. Dan masuk di babak kedua ini Venezia sebenarnya gantian lebih banyak diserang ya. Cuman ini peluang bahayanya Südtirol juga sedikit ya, nggak banyak. Lebih banyakan ini Venezia yang nyerang dan bikin peluang bahaya ke gawang. Ya karena nonton pertandingannya juga ya. Di babak kedua ini Jaitses juga melakukan 1 kali profesional foul lagi nih. Ya ini pelanggaran, maksudnya pelanggaran ini ya, pelanggaran yang biasanya terjadi di tengah lapangan dan nggak membahayakan gawang sendiri. Ini mungkin bisa dibilang profesional foul ya. Di pertandingan ini Jaitses juga ada mengalami benturan sama pemain Südtirol yang akibatin dia agak meringis kesakitan ya. Ya ini si Jaitses juga belum lama pulih, mungkin pulih baru ada 2 mingguan ini atau 3 mingguan di Venezia.
Dan dia bermain starter. Ini Venezia dapat momentum lagi nih. Ini pemain Sütyrol ada yang kena kartu merah di extra time di menit 80-an. Dan setelah kartu merah itu ini biasanya pemain yang unggul satu pemain jadi momentumnya beneran dapat ya. Ini ada proses counter attack dan ya Venezia berhasil nyetak 1 gol. Dan setelah itu Pogianpalo berhasil nyetak brace ya. Berhasil nyetak 2 gol di laga ini. Di menit injury time dia berhasil nyetak gol lawan Sütyrol. Jadi Pogianpalo berhasil nyetak 2 gol dan dia juga jadi kapten Venezia. Ini pertandingan berakhir dengan skor 0-3. Ini main di kandangnya Sütyrol. Stadionnya lihat lokasinya ada di bawah bukit gitu, daerah entah pegunungan atau bukit. Ini menang dengan skor 3-0 nih Venezia. Dan Jaitses akhirnya dapat bermain penuh di laga ini. Akhirnya comeback lagi ya, starter dan bermain penuh setelah sakit selama 3 bulan. Ya ini sentuhannya kembali didapat walaupun ya lawannya juga Sütyrol nggak banyak ngasih serangan ya. Yang serangannya ada beberapa yang berbahaya, cuman peluang bahaya golnya itu cuman sedikit. Mungkin 1 atau 2 nih lawan Venezia. Dan ya Venezia berhasil bawa pulang 3 poin. Ini Venezia masih menjaga asa buat lolos ke Serie A ya. Ini Venezia di Serie B. Ya ini malahan Sampdoria yang ada di Serie B malah ada di peringkat agak papan bawah nih. Ya Sampdoria dilatih sama Pirlo ya musim ini. Ya Jaitses sudah main sebanyak 11 kali di Serie B musim ini. Ya dia didatengin dari Go Ahead Eagles, dari klub Eredivisie ke tim Serie B Venezia. Ya sebenarnya beberapa tahun lalu juga ini Venezia main di Serie A ya. Ya pemain kayak Ethan Lampadu juga pernah main di sini nih, Venezia, waktu dipinjemin dari Chelsea. Ya ini Venezia dapat 3 poin dan pulang ke Venezia dengan kemenangan dan kesenangan ya. Bisa bawa pulang 3 poin dan masih menjaga asa. Dan tentunya Jaitses, pemain timnas senior ya yang mungkin bulan Maret nanti lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia bisa main ya. Semoga ya di bulan Maret nanti. Karena kalau nggak salah status federasi dari Belanda ke Indo juga udah berganti dan udah bisa segera memperkuat timnas lah bulan Maret nanti. Ya ini setelah lawan Sütyrol, Venezia bakal main lawan Modena. Ini Venezia masih menjaga asa ya. Dan ya ini daftar pencetak golnya. Bisa dilihat setelah kartu merah ini Venezia nyetak 2 gol tambahan ya dari Zampano dan 1 gol tambahan dari Pogianpalo. Ini berhasil menang lawan Sütyrol. Lawan Modena selanjutnya di Serie B musim ini Venezia masih ada di bawah Parma yang jadi pemuncak klasemen sementara, dan peringkat 2-3-nya kalau nggak salah ada Cremonense yang musim lalu main di Serie A ya kalau nggak salah ya. Cremonense, dan ada juga Como yang punya orang Indo, ini Jarum Group yang punya FC Como. Ya sebenarnya rumornya bukan rumor ya, mau datengin Tom Haye kemarin, cuma karena nggak jadi dapat gelandang yang lain jadinya nggak jadi ngerekrut si Haye ya dari Heerenveen, calon pemain timnas juga itu. Ya ini posisi klasemen sementara ada di peringkat 4 ya, masih menjaga asa. Ini buat lolos otomatis yang dipilih si pemuncak klasemen peringkat 1 sama peringkat 2 doang yang otomatis. Dari peringkat 3 sampai 6 atau 7 kalau nggak salah itu harus playoff dulu supaya bisa lolos ke Serie A. Ya ini kalau lolos ke Serie A lumayan ya. Jaitses pemain timnas main lawan tim macam AC Milan, Inter, dan ya Juventus dan kawan-kawan lah main di Serie A. Ya masih ada asa buat lolos ke Serie A. Ini sisa 14 kali main lagi nih. Jadi ya masih cukup banyak lah ya 14 kali main supaya entah dapat jatah promosi di tiket runner up atau jadi juara Serie B ya. Ya ini sisa 14 kali main lagi. Bisa dilihat ya Sampdoria ada di posisi 16
Ini susah nih buat timnya Pirlo promosi ke Serie A musim depan. Oke, itu aja. Thank you.